Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kita sebagai orang Islam, maka kita harus melaksanakan rukun-rukun Islam. Di antaranya rukun Islam itu adalah mendirikan sholat. Ada sholat munfarid, sholat sendirian, ada sholat secara berjamaah. Ada sholat itu adaan atau tunai, ada sholat itu kodoan atau membayar hutang sholat. Lalu juga ada sholat itu dijamak, maksudnya adalah dikumpulkan. Lalu ada yang dikosor, maksudnya diringkas. Jadi saat ini saya ingin membahas tentang sholat jamak dan kosor. Sholat kosor artinya sholat yang diringkas bilangannya atau rakaatannya, yaitu diantaranya sholat fardu yang 5 yang mestinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat saja. Sholat 5 waktu yang boleh dikosor itu hanya duhur, asar, dan isya. Adapun maghrib dan subuh tetap sebagaimana biasa, tidak boleh dikosor. Jadi kalau maghrib 3 rakaat tidak boleh dikosor jadi 1,5, atau subuh 2 rakaat dikosor jadi 1 rakaat. Yang boleh adalah 4 rakaat duhur, asar, dan isya menjadi 2 rakaat. Hukum sholat kosor dalam mazhab Syafi'i itu boleh, bahkan lebih baik bagi orang yang dalam perjalanan serta cukup syarat-syaratnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaqtinakumul ladzina kafaru illal ladzina kafaru kanu lakum aduwwam mubina. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengosor sembahyahmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini salah satu ayat atau dalil kita diperbolehkan untuk mengkosor sholat. Ada hadis riwayat Muslim, hadis ini juga diriwayatkan Abu Dawud dan lainnya, bahwasanya sahabat Ya'la bin Umayyah ini pernah bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab tentang firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Lalu dilanjutkan hadis ini, faqad aminan nasu faqala ajibtu mimma ajibta minhu fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik faqala shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatuhu. Jadi Abu Ya'la ini bertanya kepada Sayyidina Umar tentang firman Allah yang maksudnya tidaklah mengapa kamu mengkosor sembahyahmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sedangkan sekarang telah aman, tidak takut lagi. Maka Sayyidina Umar menjawab, saya heran juga, bagaimana juga engkau? Maka saya tanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menjawab, sholat kosor itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepadamu, maka terimalah olehmu sedekahnya atau pemberiannya. Lalu syarat sahnya sholat kosor itu diantaranya 1, perjalanan yang dilakukan itu bukan perjalanan maksiat atau terlarang, seperti pergi haji, silaturahim, berdagang, atau lainnya. Umpamanya saya pergi ke Malang dalam rangka rekreasi. Nah, niatkan rekreasi itu tadabbur alam, menikmati keindahan alam, ciptaan Allah. Ini adalah niat-niat yang tidak maksiat. Yang kedua, yaitu perjalanan itu berjarak
kurang lebih 80 km. Jadi kalau kita berjalan hanya 10 km, itu masih belum bisa menjadi syarat sahnya sholat qashar. Syarat ketiga adalah sholat yang diqashar itu adalah sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Adapun sholat yang ketinggalan di waktu dalam perjalanan boleh diqashar kalau diqadha dalam perjalanan. Tetapi yang ketinggalan sewaktu mukim tidak boleh diqadha dengan qashar sewaktu dalam perjalanan. Contoh umpamanya saya pergi jauh, umpamanya ke Jakarta. Lalu dalam perjalanan ini saya terlupa, ketinggalan, tidak sholat, sehingga sholat saya kehilangan, maka bisa saya qadha. Dan di perjalanan itu qadhanya pakai qashar boleh. Tapi yang tidak boleh apabila saya tidak sholat di rumah, ketiduran, kelupaan, dan lain sebagainya, lalu saya qadha di perjalanan, ini yang tidak boleh. Yang keempat, berniat qashar ketika takbiratul ihram. Jadi disengaja bahwa kita sholatnya sholat qashar. Lalu masalah sholat yang dijamak, yaitu sholat yang boleh dijamak hanya antara zuhur dan asar, dan maghrib dengan isya. Sedangkan sholat subuh itu tetap wajib dikerjakan pada waktunya sendiri. Sholat jamak artinya sholat yang dikumpulkan. Yang dimaksudkan adalah dua sholat fardu yang 5 itu dikerjakan dalam satu waktu. Umpamanya sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur atau di waktu asar, atau sholat maghrib dan isya bisa dikerjakan di sholat maghrib atau di sholat isya. Hukum sholat jamak ini boleh bagi orang yang dalam perjalanan dengan syarat-syarat seperti yang telah kami sebutkan pada sholat qashar. Sholat jamak takdim atau dahulu dan sholat jamak takhir atau kemudian, yaitu jamak takdim adalah sholat zuhur dan asar itu dikerjakan di waktu zuhur. Lalu sholat maghrib dan isya itu dikerjakan di waktu isya. Lalu ada sholat jamak takhir adalah sholat zuhur dan sholat asar itu dikerjakan di waktu asar. Sedangkan sholat maghrib dan isya itu dikerjakan di waktu isya. Jadi sudah kita ketahui bahwa sholat jamak dan sholat qashar ini merupakan rukhsah, merupakan keringanan. Bahkan Rasulullah SAW tadi di dalam hadis mengatakan itu adalah sedekah Allah untuk kita. Sebagian ulama mengatakan kalau hal yang demikian itu kita ambil, itu jauh lebih baik. Kenapa? Biasanya orang yang dalam perjalanan itu banyak masyakot, banyak kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu Allah tidak berkeinginan untuk mempersulit hamba-hambanya, tapi Allah berkeinginan untuk memudahkan hamba-hambanya. Oleh karena itu kalau kita mau bepergian, kita rencanakan sholat zuhur sama sholat asar, kita jamak takdim atau kita jamak takhir. Di mana tempatnya? Ini sudah kita rencanakan. Lalu juga kita qashar yang asalnya yang sholat zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat, sholat asar yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini meringankan bagi kita yang dalam perjalanan yang banyak kesulitan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.